Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini yang hadir ada Nailah dan Nailong. Ya. Oke, selamat siang. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Hari ini kita uh, belajar limit ya. Saya selipkan satu materi matematika lanjut sebenarnya, tapi harusnya ini sebaiknya kalian kuasai di saat ini ya, karena kebetulan kalau di kurikulum Merdeka limit itu sudah tidak ada di kurikulum yang kalian pakai sekarang ya, karena masuknya di matematika lanjut. Tapi karena ada beberapa anak yang pilihannya memilih matematika lanjut, jadi di sini saya sempatkan untuk membahas limit. Ya sebenarnya itu harusnya limit apa setelah limit lupa saya. Turunan ya, setelah limit ada turunan, ada integral. Nah, ketiga itu harusnya masuknya di matematika wajib harusnya ya, seperti zaman saya dulu sampai kurikulum K13 sebelumnya kurikulum Merdeka, ketiga bab itu masuk di materi matematika wajib. Jadi anak SMA dapat basicnya, limit itu gimana, turunan gimana, integral gimana. Kenapa? Karena nanti saat kalian masuk kuliah, kalau ngambil jurusan teknik atau sains, sains itu bisa matematika, fisika, kimia, biologi, atau pendidikan matematika, pendidikan, dan sebagainya, itu nanti jelas ketemu mata kuliah yang namanya kalkulus. Kalkulus itu isinya ya limit, turunan, integral doang. Tapi nanti di levelnya yang level tinggi itu ya seperti itu. Jadi harusnya sebenarnya harus dapat waktu SMA. Nah, di sini saya sempatkan untuk mengajarkan materi limit. Karena limit ini dasarnya untuk bab turunan. Lalu turunan itu nanti dasarnya integral. Karena integral itu kebalikannya turunan gitu ya. Jadi kalau ada fungsi diturunkan itu namanya turunan. Kalau dari turunan kembali ke fungsi awalnya itu namanya integral atau anti turunan. Nah, itu basicnya semuanya itu adalah limit. Nah, limit itu kayak apa sih? Simple sebenarnya. Jadi kayak menghitung nilai fungsi aja, tapi dicampur sama konsep yang lain kayak konsep pemfaktoran seperti itu, atau perkalian apa namanya kali sekawan yang merasionalkan. Nah, seperti itu nanti. Oke, saya jelaskan. Oh, ada yang tanya. Apa nih? Oke, yuk sama-sama. Oke, kita bahas limit ya. Saya share screen aja langsung. Oke, udah terlihat ada separuh. Oh, ini tak tutup ya. Nah, ada separuh-separuh ya di situ ya. Ada separuh layar untuk modul modul limitnya. Ini nanti modulnya saya taruh di LMS ya. Ini modulnya jangan dilihat kelasnya ya. Ini modul saat kurikulum K13 kalau nggak salah ya 2020. Nggak apa-apa. Yang penting materinya ya. Yang penting materinya di situ adalah tentang limit fungsi aljabar. Karena kalau di mapel, mapel, ya, di pilihan matematika apa lanjut itu limit. Nah, dan limitnya itu ada limit fungsi aljabar, ada juga limit trigonometri. Untuk hari ini kita belajar yang limit aljabar dulu ya. Untuk next kita belajar limit trigonometri. Oke, nah di sini modulnya ini tentang limit fungsi aljabar. Oke, di situ ada mana yang pertama? Peta konsep. Nah, ini ya ada peta konsepnya. Nggak usah saya tuliskan di sini ya. Tinggal kalian lihat di situnya aja. Di yang saya tuliskan di orator-oratornya sini nanti kalau kita menghitung atau menjawab suatu soal itu ya, atau mencoba contoh-contoh soalnya gitu. Oke, ini tadi udah saya klik rekam belum sih? Udah kan ya? Oh udah. Oke. Nah, limit fungsi. Nah, di sini limit fungsi nanti itu kita akan membahas pengertiannya. Lalu ada sifat-sifat limit fungsi dan juga limit fungsi aljabar. Pengertian limit ini ya tentang definisinya atau cara memahaminya bagaimana gitu ya. Sifat-sifat ini nanti bisa dipakai untuk menyelesaikan atau menentukan nilai limit. Nah, terus yang ketiga ini limit fungsi aljabar ini cara
cara matematisnya ya, cara teknisnya menyelesaikan soal limit itu seperti apa itu di limit fungsi aljabar. Nah, di sini limit fungsi aljabar ada beberapa penyelesaian tuh, yaitu yang pertama selalu dengan cara substitusi. Ya, jadi nanti menyelesaikan limit itu langkah pertamanya kalian substitusi dulu. Terus nanti kalau menemukan nilai atau bilangan atau menghasilkan bilangan tertentu ya sudah itu adalah nilai limitnya. Tapi kalau nanti ternyata hasil setelah disubstitusi menghasilkan bentuk tak tentu, kayak 0/0 atau tak hingga per tak hingga, nah itu harus kita manipulasi dulu. Kita otak-atik dulu dengan dua cara. Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan mengalihkan akar sekawan. Gitu ya, tergantung bentuk fungsinya nanti. Kalau bentuk fungsinya fungsi kuadrat, atau ya fungsi rasional dalam bentuk fungsi kuadrat bisa difaktorkan, lalu disederhanakan dicoret-coret. Kalau ternyata nanti bentuk fungsi rasionalnya ada bentuk akarnya, berarti harus kita kalikan dengan akar sekawan. Seperti itu. Cara manipulasinya ada dua ya, pemfaktoran dan bisa dengan mengalihkan akar sekawan. Seperti itu. Penerapan ini nanti di soal cerita biasanya. Itu ya. Jadi yang kita bahas hari ini semoga cukup ya, itu tentang limit fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar itu fungsi yang sederhana ya, ada yang fx, ada fungsi linear ya, ada fungsi linear itu yang wujudnya adalah mx plus c atau ini biasanya y ya. Nah, biasanya sebutannya y atau fx sama aja sih. Y sama dengan mx plus c. Ini fungsi linear ya, fungsi linear. Ada juga nanti fungsinya bentuknya adalah fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah fungsi kuadrat. Ini yang termasuk fungsi aljabar ya, Rek? Fungsi aljabar. Ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, ada fungsi rasional juga. Ada fungsi rasional. Fungsi rasional itu yang seperti apa? Yang bentuk fungsinya adalah eh, gx per hx. Nah, gx-nya itu apa? Gx-nya ini bisa macam-macam, hx-nya juga bisa macam-macam. Bisa linear, bisa kuadrat, atau konstanta doang, macam-macam. Itu yang penting bentuknya dia berupa rasional. Rasional itu apa sih? Rasional itu adalah bentuk pecahan gini, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, nanti seringnya soal limit yang diotak-atik pakai pemfaktoran maupun mengalihkan dengan akar sekawan, itu seringnya adalah bentuk fungsi yang rasional. Kenapa? Karena kalau fungsi linear dan kuadrat untuk mencari nilai limitnya itu dengan cara substitusi aja sudah beres gitu ya. Substitusinya nanti itu ke mananya? Ke variabel x-nya ini loh. Nah, variabel x-nya ini nanti kita substitusi dengan angka tertentu yang didekati oleh limitnya. Ya sudah, tinggal mengganti, dihitung biasa, selesai. Mesti ketemu bilangan tertentu, ya baik fungsi linear maupun fungsi kuadrat. Yang mungkin nanti sering menghasilkan bentuk tak tentu itu kalau bentuk fungsinya adalah fungsi rasional, gitu ya, Rek. Jadi nanti seringnya menemukan soal limit yang bentuknya pecahan, ya gx per hx. Nah, gx-nya bisa kuadrat atau linear, hx-nya juga kuadrat bisa linear, gitu. Ya, itu fungsi aljabar. Kalau yang fungsi trigonometri, nanti bentuk fungsinya ada sin, cos kayak gitu. Itu nanti nanti ya next aja ya, itu fungsi aljabar. Fungsi trigonometrinya next aja. Sekarang limit fungsi aljabar dulu. Oke, yang pertama kita lihat pengertiannya. Mana pengertian? Kelihatan ya, Rek, ya? Semoga kelihatan ya segini ya. Ini kan separuh layar agak gede titik. Nanti kalau nggak kelihatan ya bisa dibaca lagi di modulnya ya. Oke. Pengertian limit. Nah, dan juga ada sifat limit nanti di sini ya di kegiatan pertama. Limit itu apa sih? Kalau diartikan secara bahasa Inggris, limit itu batas ya. Nah, atau apa ya? Ya batas ya. Tapi kalau di matematika, limit itu semacam pendekatan ya.
semacam pendekatan dari arah kiri maupun arah kanan kayak gitu. Kalau di sini apa ini menghitung kecepatan percepatan, ada persamaan seperti ini. Berapa kecepatan dan percepatan saat T-nya 3? Nah, ini bisa menggunakan konsep limit. Nah, biasanya ini kan soal fisika kan kayak gitu ya, ada kecepatan, jarak, waktu, percepatan, nah kayak gitu. Oke, nah di sini ada pengertian secara istilahnya limit adalah, nah ini ya limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, ya, baik pendekatan dari kiri maupun dari kanan titik tersebut, gitu. Nah, jadi di sini makanya di sini contohnya fungsinya fungsi rasional ya kan ini fungsi rasional tuh kelihatan nggak? Tak besarin lah. Nah, seret. Nah, ini bentuk fungsi rasional kan ya, ada pembilang, ada penyebut. Nah, di situ misalkan ada suatu fungsi x kuadrat min 4 per x min 2. Tentukan nilai limitnya jika ada. Nah, di sini ada bentuk apa ini? Lim, terus bawahnya ada x panah A, fx. Apa itu ya? Nah, itu ada nggak di sini penjelasannya? Oh, nggak ada. Saya tuliskan di coretan. Nah, tak, tak kecilin dikit. Oke, sekarang saya tuliskan di sini notasi limit. Notasi limit fungsi fx. Pakai apa ya? Hijau. Nah, di situ lambangnya adalah lim, terus ada simbol x di bawah, ada panah, ada a ya di situ ya. Terus di sini ada fx. Nah, nanti nilai limitnya itu biasanya berupa L besar, L kapital ya. L huruf besar ya. Lambangnya itu, tapi nggak selalu bebas. Nah, sekarang cara membacanya. Bacanya gimana? Bacanya adalah eh, nilai limit fungsi fx untuk x mendekati, mendekati atau menuju sama aja, x mendekati a. Nilai limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L. Gitu ya bacanya ya. Jadi contoh, contoh, contoh pertama nih. Limit x mendekati 2 dari fungsi fx-nya misalkan 3x plus 1. Itu adalah 7. Nah, cara membacanya, apa? Cara membacanya gimana tuh? Nilai limit fungsi fungsi fx-nya apa itu? Fungsi fx-nya yaitu 3x plus 1 itu ya. Nilai limit fungsi 3x plus 1 untuk x mendekati 2 adalah hasilnya 7. Gitu ya. Nah, kok bisa 7? Kok bisa dapat 7? Gimana caranya? Substitusi aja. Ya, jadi ini itu variabelnya. Ya, kalau fungsi f-nya variabelnya x, maka di sini harus x gitu ya. Kalau fungsinya variabelnya p, berarti di sini p gitu. Nah, di sini tinggal substitusi aja x-nya ini diganti dengan 2 ya. Jadi 3 kali 2 ditambah 1 hasilnya adalah 7 gitu cara menentukan limit fungsi.
gitu ya. Udah tinggal substitusi aja. Gitu ya. Jadi, misal nih contoh lagi nih. Dua, limit X menuju atau mendekati negatif satu untuk fungsinya misalkan 3x² ditambah 5x min 6 gitu. Berapa atau gimana cara ngitungnya? Tinggal substitusi aja. X-nya kalian substitusi dengan negatif satu. Ya. Jadi substitusi X-nya itu dengan negatif satu. Ya, ya udah tinggal masukin aja tuh. Berarti 3 X-nya itu kalian ganti dengan negatif satu, ya, kuadrat, orang apa tadi biru, kuadrat ditambah 5 kali X-nya diganti dengan negatif satu, ya, dikurangi 6. Nah, jadi sama dengan ini langsung ini ya, langsung sama dengan ini. Nah, oke, kita langsung hitung. Berarti 3 kali negatif satu kuadrat positif satu ya. Nah, ditambah 5 kali satu berarti min 5 ya ini min 6. Udah tinggal ngitung aja ya. Berarti 3 dikurangi 5 min 2. Min 2 dikurangi 6 min 8. Sudah. Jadi nilai limit fungsi 3x² plus 5x min 6 untuk x mendekati negatif satu adalah negatif 8. Gampang kan ya? Tinggal memasukkan atau mensubstitusi aja X-nya dengan bilangan yang ada di sini. Itu makanya tadi saya bilang fungsi aljabar kalau bentuknya fungsi linier atau fungsi kuadrat itu mesti langsung ketemu nilai limitnya. Karena mesti ketemu nanti ya. Berapapun X-nya dimasukkan di situ mesti nanti ada nilainya langsung berupa bilangan tertentu. Yang nanti tidak kadang tidak bisa menemukan bilangan tertentu itu kalau bentuknya fungsi rasional. Nah, ini contoh yang simpelnya dulu ya. Itu ya. Jadi bacanya seperti itu. Cara simpelnya yang pertama adalah substitusi. Nah, terus itu kalau cara menghitung aljabarnya ya untuk cara menyelesaikannya. Sekarang kalau kita ilustrasikan, nah kalau kita ilustrasikan dengan tabel atau dengan grafik atau diagram Kartesius itu seperti apa? Nah, kayak di yang modul nih kita lihat. Di sini ada fungsi fx, saya besarin aja. Nah, ada fungsi x² min 4 per x min 2. Untuk menentukan limit fungsi aljabar di x mendekati A, nah, ingat ya, kok fungsi? Sumbu X itu kan mendatar ya. Sumbu X kan mendatar. Nah, kalau mendekati itu artinya kita melakukan pendekatan dari kiri sekaligus dari kanan. Nah, jadi kalau saya gambarkan ilustrasi limit. Jadi kalau saya gambarkan, mana nih garis nih? Salah. Kok malah hilang? Hmm, Mana sih garis? Nah, ini dia. Hmm, nggak ketok dong. Nah, jadi gini, ini misalkan ada titik A, gitu ya. Limit, kalau saya tulis limit X mendekati A, itu artinya kita pendekatannya dari kiri maupun dari kanan, gitu ya. Ini bacanya limit kiri atau limit dari arah kirinya A, gitu ya. Terus ada istilah limit kanan. Limit kanan itu maksudnya limit dari arah kanannya A, gitu. Jadi misalkan A-nya di sini saya pakai 5, berarti di sini nilainya
Dari kanannya 5 berarti 5,001, 5,01, 5,2, 5,3, 5,6 dan seterusnya. Ini nilainya yang mendekati banget ya, desimal banget, kecil banget gitu ya. Lim itu tuh pendekatannya desimal kecil banget. Atau kalau diperbesar skalanya berarti ya 6, 7, 8 gitu ya. Itu maksudnya dari kanan. Kalau dari kiri berarti dari 4, 3, 2, 1. Nah itu dari arah kirinya. Kayak gitu maksudnya ya. Limit itu pendekatan dari arah kiri maupun arah kanan. Nah terus maksudnya apa? Maksudnya gini. Itu kalau X-nya ya. Sekarang kalau saya lengkapi. Nah, sekarang kalau saya lengkapi ada fx-nya. Limit untuk fx. Nah, ini sama dengan L. Oke, sekarang kita bikin ilustrasinya itu. Oke, ini sumbu X, ya ini sumbu Y, ini 0, gitu ya. Nah, terus limit X mendekati A. Ini misalkan A-nya ya di situ ya. Nah, ini saya hapus saja angkanya. Nah, misalkan di sini ada grafik fx-nya. Ini misalkan adalah grafik fx. Kita nggak tahu fx-nya apa, saya anggap umum aja ya, yang misalkan grafiknya seperti itu. Nah, L itu mana? L itu ini, kencangnya ini, lurusnya ini L. Oke, jadi kalau kita pasangkan, ya A ini, tuh, nah itu ya. Jadi, berapa limit fungsi fx untuk x mendekati A? Berarti kalau kita lihat dari arah kiri semakin dia mendekati 5, semakin mendekati 5 kan pakai A ya tadi ya. Semakin mendekati A, maka nilai limitnya pun juga akan semakin mendekati ke L gitu. Nah, gitu ya. Dari kiri maupun dari kanan, semakin mendekati A, maka kita bisa lihat grafiknya nih. Dari kiri berarti grafiknya kan ini ya, seret ini. Nah, ini grafiknya ini. Ya, dari arah kiri dia menuju ke titik ini, gitu kan. Sementara dari arah kanan dia pun juga menuju ke titik bulat ini. Bulatnya tak bulat di merah lah. Ini. Benar kan ya? Kalau kita lihat dari grafik, dari kiri grafiknya mendekati titik merah. Dari kanan dia juga mendekati titik merah. Titik merah itu bernilai L. Ya, jadi dari kiri maupun dari kanan dia nilai limitnya selalu akan mendekati L gitu. Nah, itu menuliskannya adalah seperti ini. Jadi penulisan limit X mendekati A untuk fx sama dengan L, ilustrasinya adalah seperti itu. Jadi didekati dari kiri maupun dari kanan, maka nilai limit fungsinya akan mendekati L. Gitu ya. Karena dilihat dari kiri dan kanan dia menuju ke satu titik nih. Ya, dari kiri grafiknya menuju titik merah. Dari kanan juga menuju titik merah. Seperti itu ya. Itu ilustrasinya. Nah, terus nanti limit ya limit kiri itu lambangnya adalah ada negatifnya. Jadi limit kiri itu adalah limit x menuju atau mendekati a min. Itu limit kiri. Kalau limit kanan berarti limit x mendekati a plus gitu. Nah, yang kalau nilai limit kirinya ya, limit kirinya sama dengan fx ya. Limit kirinya fx sama dengan limit kanannya plus gitu ya, plus ini kanan. Maka dia punya nilai limit ya. Maka limit x mendekati a untuk fx
Nah, itu adalah bernilai L gitu ya. Jadi kalau dari arah kiri, ya, kalau dari arah kiri nilainya L, ya. Dari arah kanan juga ternyata menuju ke L. Maka kesimpulannya limit fungsi fx itu untuk mendekati A itu adalah L juga. Gitu. Jadi syaratnya punya limit itu adalah limit kiri harus sama dengan limit kanan. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada gambar grafik yang limit kiri dan kanannya nggak ketemu di satu titik, berarti dia nggak punya limit di titik itu. Contoh, ini ya, saya gambar lagi. Semoga bisa paham ya, Rek. Semoga bisa paham. Kok merah? Gak apa-apa, wis. Wis kadung. Contoh, miring bisa. Wing, wing. Nah, tambah miring. Hapus dong. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi misalkan nanti di soal ada gambar seperti ini nih, misalkan nih, misalkan ya. Nah, ini misalkan 5. Nah, di sini ini titik biru ini misalkan 7, sedangkan yang ini apa ya, ungu lah. Yang ini misalkan di sini 6, tak kasih bolong aja. Bolong biru, ini bolong 6. Nah, terus ada di sini. Nah, ini misalkan 8. Ini adalah fx-nya yang hijau ini ya. Nah, pertanyaannya, berapa limit x mendekati 5 untuk fungsi fx? Nah, gitu. Jadi kita harus, kalau diketahui grafik doang gini justru lebih gampang karena nggak ngitung. Cukup kita fokus ke sini. X mendekati berapa? X mendekati 5. Oke, X mendekati 5. Berarti kita fokus ke sumbu X-nya. Yang mendekati 5. Dari arah kiri maupun dari arah kanan. Oke. Yang kita perhatikan apanya? Grafiknya. Lihat grafiknya. Dari arah kiri, grafik hijau ini mengarah ke nilai berapa? Nilai itu Y ya. Ingat, Y itu adalah nilai, nilai fungsi fx. Gitu ya. Jadi nilai itu, langsung bunder gitu ya. Jadi nilai itu adalah kalian lihat di sumbu Y-nya. Oke, gitu ya. Sekarang kita ulangi. Berapa limit efek untuk X mendekati 5? Kita lihat. Untuk X mendekati 5 dari kiri, kita lihat grafik hijaunya. Dia mengarah ke nilai berapa? Nah, di sini mengarah ke lubang biru ini. Sementara biru itu kalau kita lihat nilainya adalah 7. Berarti bisa kita tuliskan, kita cek limit kirinya, X mendekati 5 dari kiri, ya, itu bernilai 7, gitu ya. Kenapa? Karena dari kiri grafik hijaunya itu mengarah ke buletan biru, biru itu nilainya adalah 7. Nah, terus kita cek kanannya. Dari kanan kita lihat grafik dari arah kanan yang menuju 5. Nah, kita lihat grafiknya ini ternyata mengarah ke buletan ungu. Buletan ungu itu kalau kita lihat nilainya adalah 6. Jadi kita tuliskannya limit X mendekati 5 dari kanan, plus itu kanan ya. Untuk fx itu adalah menuju ke
6 gitu ya. Jadi dari kirinya grafiknya ternyata menuju ke 7. Sedangkan dari kanan menuju ke 6. Apakah sama 7 dengan 6? Nggak sama kan? Berarti kalau tidak sama berarti ini tidak ada. Ya, tidak punya limit. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanan tidak sama. Gitu ya. Kalau limit kiri dan limit kanannya bernilai sama, maka nilai limitnya adalah ya nilainya itu tadi. Gitu ya. Kalau sama-sama menuju ke satu angka yang sama, dari kiri menuju bulatan biru, dari kanan menuju bulatan biru, itu jawabannya ya si tujuhnya, si bulatan biru itu. Gitu ya. Jadi syaratnya limit itu dari arah kiri dan ke kanan harus ketemu, gitu ya. Intinya gitu. Limit kiri harus ketemu dengan limit kanan. Kalau kiri kanannya nggak ketemu, ya berarti dia nggak punya limit, gitu ya. Sekarang saya ubah soalnya di grafik yang sama nih. Misalkan nih, sini ada titik 3. Nah, berapa limit X mendekati 3 untuk fx? Nah, ingat, kita fokusnya kemana? Ke sini. X mendekati 3. X mendekati 3 itu mana sih? Ini. X-nya 3 kan di sini. Berarti kita lihat yang dari kiri dan dari kanan. Apakah menuju ke angka yang sama gitu. Kita lihatnya apanya? Grafiknya. Ini. Gitu ya. Kalau kita tarik ke atas. Terus. Ini nih. Nah, kita lihat dari kirinya. Dari kiri grafik hijaunya mengarah ke biru. Ya, arahnya ke biru. Dari kanan arahnya juga ke biru itu. Misalkan biru ini nilainya adalah misalkan 7,5 lah misal. Ya sudah kita cek apakah limit kiri kanannya ketemu. Ketemu kan ya? Kalau dari kiri mengarahnya ke si biru ini, dari kanan mengarahnya juga ke si biru. Ya sudah, berarti jawabannya adalah itu. Itu ya karena limit kirinya sama dengan limit kanan ketemu. Itu ya. Hmm, gitu. Pokoknya dari kiri dan kanan grafiknya itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu berarti nggak punya limit di titik itu. Nah, di soal ini di titik 5 dia nggak punya limit. Kalau di titik X-nya 3 dia punya limit karena nyambung gitu ya. Nggak harus nyambung ya, bolong pun nggak masalah kok. Jadi yang penting dari kiri dan kanannya ketemu menuju satu tujuan yang sama aja. Gitu ya. Itu ya, intinya seperti itu limit itu. Kalau dilihat dari grafik sangat gampang. Oke, nanti ada contohnya kok di modul. Itu ya kalau ditabelkan ya kayak gini. Ya kalau ditabelkan berarti mendekati dari kiri nilai efeknya mendekati ke 4 gitu kan ya 3,99 kan 4 ya mengarah ke 4. Dari kanan ternyata nilainya juga mengarah ke 4 ya sudah berarti kesimpulannya kalau X yang mendekati 2 nilainya juga mendekati 4. Berarti limit kirinya menuju ke 4 ya limit kanannya juga menuju ke 4 ya sudah berarti nilai limitnya adalah 4 gitu. Ini ya kesimpulannya di sini nih. Limit kirinya 4. Ya, limit kanannya 4. Jadi limitnya adalah 4. Gitu ya. Gitu. Itu ya. Nah, ini definisinya. Limit X menuju A fx sama dengan L artinya jika X mendekati A. Tapi X-nya nggak harus sama dengan A ya. Tidak harus sama dengan A, maka nilai fx mendekati nilai L ya. Seperti yang saya tuliskan di coretan tadi. Jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka I itu interval nilai x-nya ya, jadi nanti diketahui. Bisa bilangan real atau yang lain. Limit fungsi fx itu ada atau berwujud L itu ya. Jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama gitu ya. Kalau limit kiri menuju L, limit kanan menuju L, maka limitnya adalah L gitu ya itu maksudnya si A ya maksudnya nomor A terus yang B kalau limit kirinya menuju L1 dan limit kanannya ternyata menuju L2 di mana L1 itu nggak sama dengan L2
maka limitnya tidak ada. Itu ya. Jadi kalau diilustrasikan seperti di ini tadi ya, di soal saya ya. Nah, kalau limit kiri dan kanannya berbeda, berarti dia tidak punya limit. Kalau limit kiri dan kanannya menuju ke nilai yang sama, berarti dia punya limit, yaitu nilai tersebut. Nah, gitu ya. Semoga bisa paham, Rek. Soalnya saya dulu waktu SMA dijelasin guruku ya nggak paham. Pahamnya pas kuliah, tapi semoga paham ya pelan-pelan ya. Yang penting lihatnya itu grafiknya ya, lihat grafiknya. Grafik hijaunya yang kalau saya gambar tadi ya, mengarahnya eh, nganut nilai X-nya dari kiri, dari kanan gitu. Oke. Nah ini contohnya kalau berupa gambar. Pertanyaannya apa ini, Bang? Oh ini, tentukan limit fungsi fx untuk fx-nya fungsi pecah seperti ini. Nah, fx-nya adalah 2x kalau x kurang dari sama dengan 4. Kalau x lebih dari 4, fungsinya berubah menjadi 2x plus 3. Kita disuruh menentukan limitnya jika ada. Oke, kita bisa menggunakan tabel, nilainya kita hitung pakai kalkulator, atau boleh digambar grafiknya. Lebih enak digambar grafiknya ya, kalau kalian bisa menggambarkan, bisa kalian gambar. Untuk Untuk X kurang dari 4 berarti kirinya 4 itu grafiknya adalah 2X. Ya, yang ini, yang warna merah, kasih dikotai. Oh ini. Nah, yang grafik warna merah itu adalah grafik 2X. Ya, grafik 2X untuk X kurang dari 4. Sedangkan yang ini, yang warna merah yang atas itu adalah grafik 2X plus 3. Karena untuk X-nya di sebelah kanannya 4 gitu ya. Jadi di 4 itu dia berbeda berbeda fungsi ya. Di sebelah kiri dan sebelah kanannya 4 dia fungsinya berbeda. Nah, berapa limitnya untuk X mendekati 4? Ya lihat grafiknya aja ya. Jadi dari arah kirinya 4 grafiknya ini mengarah ke ini, titik ini. Titik itu ini itu berapa? 8. Gitu ya. Sedangkan dari kanan grafiknya ini menuju ke titik yang atas nih, menuju ke titik ini. Itu berapa nilainya? 11. Ingat ya, nilai itu yang di sumbu Y itu sebenarnya nilai. Nah, jadi nilainya kan berbeda ya. Dari grafik yang kirinya 4 dia nilainya adalah menuju 8. Ya, sementara dari kanannya 4 ternyata grafiknya menuju ke 11. Kan 8 nggak sama dengan 11 tuh. Ya, karena nggak sama limit kiri dan kanannya, sehingga limitnya tidak ada untuk X mendekati 4. Gitu ya. Tapi untuk X mendekati yang selain 4, itu ada ya, karena dia nyambung terus seperti ini. Gitu. Oke, semoga paham ya. Pokoknya dari kiri dan kanan, kalau nggak ketemu berarti nggak punya limit. Ini kan nggak ketemu nih. Ya, yang satunya ke 8, ya, yang satunya ke 11. Kan nggak ketemu. Nah, berarti nggak punya limit. Kalau secara konsep dasar, cara mengerjakannya tinggal mengganti atau mensubstitusi menjadi angka yang didekati oleh X tersebut. Seperti yang saya coba tadi. Nah, itu contoh dua ini. Ya, limit X menuju min 1. Berarti X-nya ini kita ganti dengan min 1 ya. X-nya ini kita ganti dengan min 1. Dihitung biasa, selesai. Itu nilai limitnya ya. Simpel kan? Gampang ngasih nilai limit itu, Rek. Ya. Nah, kalau kayak gini, ya udah tinggal masukin aja. Ya, ini tinggal masukin aja X-nya ini. Pokoknya langkah pertama kalian saat menemui soal limit itu substitusi nilai X-nya. Ya, setiap X yang ada di soal kalian ganti dengan angka ini. Ya wes lebokkan. Masukkan ya. 5 kali 1 pangkat 3 tambah 7 kali 1 pangkat 14. Nah, ini setelah dimasukkan. Nah, eh salah. Saat kita mensubstitusikan X-nya kita ganti bilangannya, tulisan lim ini, notasi lim ini nggak usah ditulis lagi ya. Makanya di sini sama dengannya langsung pensubstitusiannya. Jadi tulisan lim sudah nggak ditulis lagi. Ya, kalau sudah disubstitusi, tulisan lim sudah nggak ada.
Makanya di sini langsung 5 kali 1 pangkat 3 ditambah 7 kali 1 pangkat 14 dan seterusnya. Yang bawah juga dihitung manual ketemu 18/6 yaitu 3. Ya wis, itu adalah nilai limitnya. Gampang toh. Gampang wis dah. Oke, sifat limit. Nah, di sini ada berapa ya sifatnya ya? 7, 8, 8. Nah, ada contohnya masing-masing. Ini nanti berguna untuk kita menyelesaikan soal. Limitnya K itu konstanta ya. Konstanta itu bilangan. Di limitnya, kalau nggak ada variabelnya, ya berarti jawabannya ya konstanta itu. Limit, nah ini contoh. Contohnya wis ada ya. Contoh limit X menuju 2 untuk 3. Kan nggak ada X-nya ya. Ya wes langsung aja 3 itu jawabannya. Gitu ya. Limitnya X berarti ya langsung diganti X-nya dengan A. Contoh, limit X menuju 2 untuk X berarti hasilnya adalah 2. Gitu ya. Bisa ya? Bisa. Kalau ada pengalinya, K dikali Fx ya wis berarti K dikali limitnya Fx. Kayak gitu. Limit dipecah-pecah seintinya ya. Limit 3x kuadrat berarti 3 dikali limitnya x kuadrat. Nah, x-nya diganti dengan 2, tinggal ngalikan aja gitu ya. Intinya mecah-mecah kok, mecah-mecah. Penjumlahan, limit limit dari penjumlahan dua fungsi hasilnya adalah penjumlahan dari masing-masing limitnya atau pengurangan ya. Itu ya. Limit ada fungsi penjumlahan gini, berarti bisa kita pecah masing-masing tuh. Berarti limit x kuadrat, x-nya diganti 3 dihitung. Limit 2x tadi bisa dipecah pakai sifat sebelumnya, duanya dikeluarkan, dihitung. Kayak gitu ya. Perkalian juga bisa dipecah jadi limitnya masing-masing yang dikalikan. Pembagian juga dipecah menjadi nilai limitnya masing-masing yang dibagi, seperti itu ya. Limit dari fungsi berpangkat itu artinya adalah nilai limitnya yang dipangkatkan. Ini simpel aja kok, itu ya kayak ngitung biasa aja sih sebenarnya. Limitnya akar itu adalah akar dari nilai limitnya masing-masing, itu juga bisa. Ya, nanti secara kalau secara sifat limit, kalau kita menyelesaikan soal ini, limit 2x plus 3x kuadrat, kita pecah-pecah berarti. Nah, itu ada penjumlahan, berarti dipecah menjadi penjumlahan limit, gitu ya. Terus dihitung masing-masing, gitu. Nanti seterusnya ke depannya nggak perlu kita pakai pemecahan sifat gini, langsung aja substitusi, gitu ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa langsung memasukkan apapun bentuknya. Entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bisa langsung kita masukkan semua gitu loh maksudnya. Ya. Nah, udah itu rangkumannya ya. Tadi sudah ya, limit ini sifat-sifatnya. Latihan soal nih sekarang. Oke, kita coba. Nomor satu. Perhatikan tabel nilai fx berikut. X-nya 1, nilainya 3, 1,5 nilainya 3,5, terus sampai 1,999 nilainya 3,999. Sehingga nilai limit X menuju 2 dari kiri untuk fx adalah, nah ini kan nilainya semakin ke bawah kan semakin mendekati 2 ya. Dari arah 1 ke 2 berarti dari kirinya 2 kan. Nah, kalau kita lihat, maka nilainya mendekati ke berapa tuh? 3, 3,5, 39, 39, 99. Berarti nilainya adalah mendekati 4. Itu ya, sudah, itu doang. Berarti jawabannya nomor satu, limit X mendekati 2 dari kiri untuk fx sesuai tabel, semakin ke bawah nilainya akan mendekati 4. Udah gitu. Enak ya. Oke, next, yang nomor 2. Nah, itu. Diketahui tabel nilai fungsi fx untuk x mendekati 4. Nah, yang atas sampai baris sebelumnya 4 itu, ya ini itu limit kirinya. Sedangkan yang di sini sampai mendekati 4
Dari arah 5 ini sampai mendekati 4 itu berarti limit kanan. Gitu ya. Kita lihat apakah menuju ke angka yang sama dari kiri maupun kanan gitu. Ya. Kalau kita lihat eh, nomor 2 itu limit kirinya mendekati 4 dari kiri itu menuju ke berapa tuh? 1, 2, 2,1, 2,999. Berarti nilainya adalah menuju ke 3 gitu ya. Sementara limit kanannya X menuju 4 dari kanan untuk fx dia menuju ke arah berapa tuh? Dari 4, 3,1, 3,01, 3,0 dia menuju ke berapa? 3 gitu ya. Nah, apakah sama ini? Sama ya. Berarti nilai limitnya untuk fx ya. Jadi nilai limit untuk x menuju 4 untuk fx itu adalah 3 gitu ya. Karena limit kiri dan kanannya sama-sama menuju angka yang sama yaitu 3. 3 itu opsi. Enak ya? Hmm. Sama ini juga gitu. Kita lihat nih nomor 3 nih. Apakah menuju ke angka yang sama? Hmm. Kita cek limit kirinya. Limit kiri itu berarti yang atasnya ya. Menuju berapa? Menuju -1 dari kiri. Berarti kalau kita cek dia menuju ke berapa? -2, -1,5, -1,1, -1,0. Berarti -1 ya. Menujunya -1. Sedangkan dari kanan, yaitu dari bawahnya itu. -1 dari kanan. Kalau kita lihat nilainya 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, berarti tetap terus ya ini ya. Konstan ya. Berarti nilainya akan menuju 1. Apakah sama? Tidak sama dengan. Jadi limitnya tidak ada. Tidak ada. Itu khusus untuk X menuju -1 ya. Tapi nggak tahu yang menuju yang lain. Kalau kita cek dari sini misalkan, oh nggak tahu ya. Cuma sedikit ya batasnya. Menuju -1 dari kanan dia nilainya menuju ke 1 itu ya yang kanan ya nilainya. Kalau yang dari limit kiri nilainya menuju -1. Kalau beda berarti nggak punya limit. Beres. Ya, opsi nggak punya limit itu. Itu. Udah nomor 4 tinggal masukin aja tuh pakai sifatnya ya. Nilai limit konstanta ya wes kalau konstanta berarti hasilnya ya konstantanya sendiri min 3 gitu. Nomor 5 limit x min 4. Nah, kita tulis aja ya, kita tulis. 4 limit x menuju 5 untuk min 3 karena konstanta ya hasilnya ya konstanta itu gitu ya. Nomor 5 limit x menuju -2 untuk x min 4. Ya, langsung kita ganti aja ini. X-nya kita ganti dengan -2. Saat mengganti berarti tulisan limnya nggak usah ditulis lagi. Hmm. Min 3 tadi apa? Lib B. Yang ini min 6 itu B lagi. Itu ya. 4. 4. 6. Nilai. Nah ini nomor 6 ini. Oh bisa kok yang bawah nggak nol ya. Kalau yang bawah nol itu yang jadi masalah. X menuju -1 untuk X kuadrat -1 per X -1. Sama ini substitusi juga. Berarti yang atas diganti dengan -1 ya. -1 kuadrat dikurangi 1 per -1 min 1. Ini 1 dikurangi 1 per -2. Berarti 0 dibagi -2 hasilnya adalah 0. Ya, berarti 6 itu D. Yang masalah nanti kalau penyebutnya 0. Kalau penyebutnya 0 itu bentuk tak tentu. Harus difaktorkan atau dikalikan sekawan gitu. Oke, nomor 8, nomor 9, 10 tinggal masukkan aja ya. Tinggal masukkan sesuai sifat-sifatnya. FG berarti 5 nilainya, limitnya. GX berarti nilainya adalah 9. Berarti 5 tambah 9 dibagi 2 kali fx-nya limitnya 5. Berapa tadi? 5 tambah 9 dibagi 2 kali 5. Itu ya 14/10. Kayak gitu, 1,4.
Kalau yang nomor 7 ini bisa kita gambar ya, nanti bisa kita gambar untuk batasnya untuk dua itu, kok min dua sih? Loh ini min dua, ini kok dua? Yang ditanyakan min dua. Oh, ini tipe apa ya? Ini harusnya min dua nggak sih? Ya kalau kita anggap min dua berarti limitnya sama nggak ini nanti? Kalau kita masukkan, nah itu harus kita hitung ya. Masukkan nilai yang mendekati min 2 dari kiri, mendekati min 2 dari kanan. Nilainya menuju ke angka yang sama enggak? Kalau kita list di tabel kayak tadi. Nah, atau digambar pakai aplikasi bisa. Itu. Nah, pembahasannya ada di bawahnya ya. Jadi kalian bisa ngerjakan lalu mengecek jawabannya di pembahasan ya. Oke, terus lanjut aja ke yang berikutnya. Masih ada waktu ya, masih ada waktu saya lengkapi lagi. Oke. Berikutnya, nah ini menghitung nilai limitnya. Nah, memahami limit fungsi aljabar, menentukan nilai limit fungsi aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit aljabar. Nah, oke, ilustrasinya contohnya ini. Jika menemukan limit fungsi yang bentuknya adalah fungsi rasional kayak gini, x kuadrat min 4 per x min 2. Kalau kita substitusikan X-nya menjadi ke 2, berarti hasilnya nanti kan yang atas nol, yang bawah nol kan. Nah, ini nggak boleh. Kalau menemukan hasil nol per nol, itu sebutannya adalah bentuk tak tentu. Nah, itu harus diubah. Gimana cara mengubahnya ya? Nah, ada dua cara. Cara mengubah bentuk limit yang hasilnya nol per nol. Cara merubah bentuk limit yang hasilnya nol per nol atau bentuk tak tentu lainnya, kita dapat menggunakan dua cara, yakni cara memfaktorkan atau merasionalkan. Merasionalkan itu mengalihkan dengan akar sekawan. Ya, oke. Kalau bentuk hasil limit bentuk tentu. Ini bentuknya bilangan ya, 5, 5 per 7, 5 per nol. Tapi kalau di limit jadi tak hingga. Atau nol per bil kalau di limit jadi nol, nah ini bentuk tentu. Kalau tak tentu ini harusnya tak ya. Yang kedua warna biru ini harusnya tak ini. Hasil limit bentuk tak tentu itu nol per nol, tak hingga per tak hingga min tak hingga pangkat tak hingga itu tak tentu ini harusnya ketipu ya. Yang biru ini harusnya tak tentu. Ini ada keterangannya. Dengan menggunakan substitusi, jika hasilnya bentuk tentu, maka bentuk tentu itu adalah hasil limitnya. Jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu seperti nol per nol, tak hingga per tak hingga, harus diselesaikan dengan faktorisasi atau mengecilkan dengan akar sekawan, gitu ya. Nah, itu yang pertama tinggal substitusi aja 5 kali 1 pangkat 3 5 beres. Bentuk tentu. Yang nomor 2 kita substitusi juga menemukan 7 per 3. Yang ketiga, nah ini yang atas nggak nol, yang bawah nol. Kalau dilimitkan dia adalah tak hingga. Masih bentuk tentu ya, masih bentuk tentu kalau tak hingga doang. Nah ini contoh nomor 5 nih. Dengan substitusi hasilnya nanti ketemunya adalah menggunakan fungsi kuadrat. Itu ya, difaktorkan. Ya. Nah ini ada contohnya. Menyelesaikan limit dengan cara pemfaktoran. Kalau bentuknya bentuk kuadrat seperti ini, itu bisa kita faktorkan kalau bisa ya. Jadi X
kuadrat min 4 bisa kita faktorkan jadi X min 2 X plus 2. Coba kalian balik, apa ya, kalian hitung balik pakai pelangi, bener nggak? X min 2 kali X plus 2 itu adalah X kuadrat min 4, harusnya bener ya. Terus setelah kita jabarkan, kita coret tuh. Ya, ada X min 2 nih. Ada X min 2 di atas dan ada X min 2 di bawah. Ya kan? Mana tadi? Eh, nah itu X min 2-nya kita coret sehingga tinggal X plus 2-nya aja di atas, baru disubstitusi ulang lagi. Nah, kalau hasilnya sudah berupa bilangan tentu, ya sudah beres. Intinya pemfaktoran, kalau sudah ada yang dicoret atas bawah, disubstitusi, pasti langsung ketemu jawabannya. Nah, ini pemfaktoran, masih ingat nggak pemfaktoran? Nah, tuh, cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya, hasil kali depan belakang, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah gitu. Itu mungkin agak lupa ya beberapa dari kalian. Intinya nanti atas bawah faktornya harus ada yang bisa dicoret. Nah, di sini kan ada X plus 1, yang bawah juga ada X plus 1 ya, berarti bisa disederhanakan. Jadi tinggal 2X min 3 per 3X min 5 ya. Udah, tinggal substitusi ulang lagi. Kalau sudah menghasilkan bilangan tertentu, min 5 per 2 contohnya, ya sudah, itu adalah nilai limitnya. Gitu ya. Ya, intinya difaktorkan, terus harus ada yang dicoret, baru disubstitusi lagi. Gitu. Untuk yang akar sekawan, next aja ya. Untuk yang akar sekawan, next aja sekalian nanti sama trigonometri ya. Tuh. Contoh lah, kita cari contoh satu. Ada soalnya enggak? Nah, ini nomor satu, nomor dua itu. Nomor satu. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati nol untuk 2X per X plus 2. Oke, kita lakukan substitusi. Substitusi X-nya sama dengan nol ya. Jadinya apa? 2 kali nol, 2 kali nol per nol tambah 2. Berarti nol per 2. Berarti hasilnya nol. Aman ya? Berarti hasilnya yang ini adalah A. Oke. Nomor 2. Limit X mendekati atau menuju 4 untuk X kuadrat min 16 per X kuadrat min 16 per X kuadrat min X min 12. Oke, kita substitusikan coba. Substitusi X-nya 4. Nah, jadinya yang atas jadi apa? 4 kuadrat ya. 4 kuadrat dikurangi 16, yang bawah 4 kuadrat min 4 min 12. Hasilnya 16 min 16 0, yang bawah 16 dikurangi 4 dikurangi 12 0. Nah, 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Tak tentu. Berarti harus kita otak-atik dulu. Sehingga, nah jadi soalnya harus kita faktorkan itu. Limit X menuju 4, X kuadrat min 16-nya kita faktorkan. Begitu juga yang bawah, karena yang bawah bentuk faktor juga. X, X, ya, X kuadrat berarti X dengan X. Kita cari dua bilangan, yang bawah dulu ya. Kita cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya min 12, kalau ditambah adalah min 1 ya. Berapa? 4 3 ya. Min 4 plus 3. Gitu ya. Nah, terus yang atas berarti harusnya ada X min 4 juga. Nah, tandanya gimana biar gampang faktorinnya? Ini nih. Tandanya di sini nih. X menuju positif 4 ya. Berarti
Nanti di atas bawah harus ada faktor lawannya, X min 4. Ya, ini kan menuju positif 4 ya. Berarti atas bawah harus ada X min 4 nih, yang harus dicoret itu. Kenapa? Karena dialah, faktor inilah yang menyebabkan yang menyebabkan penyebutnya bernilai 0. Jadi harus kita hilangkan ini. Gitu ya. Kalau menuju 4 berarti faktornya X min 4. Kalau menuju 5 berarti faktornya X min 5 dan seterusnya. Berarti di atas harusnya ada X min 4-nya juga. Nah, kita tulis biar memudahkan. X kuadrat min 16 itu adalah X min 4 dikali X plus 4. Ya, ini atas bawah sudah sama. Nah, jadi bisa kita substitusi lagi atau kita tulis dulu limit X mendekati 4. Yang atas adalah X plus 4 per yang bawah X plus 3. Ya, kita substitusi ulang. Berarti 4 ditambah 4 bagi 4 tambah 3. Berarti 8 per 7. Ada ya, itu adalah opsi yang C. Ingat-ingat lagi ya materi pemfaktoran ya. Pemfaktoran bentuk fungsi kuadrat kelas 10. Ya, kelas 10 ada. Tuh. Ya, makanya di sini ada konsep kelas 10 fungsi kuadrat, ya pemfaktoran, ya. Ada konsep limit yang sebenarnya hanya substitusi atau memfaktorkan kalau misalkan menemui bentuk tak tentu kayak 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan seterusnya kayak gitu. Oke, itu ya. Itu dulu, jadi untuk next pertemuan kita akan belajar kalau ada bentuk akarnya, ya, ada bentuk akarnya limit fungsi aljabar masihan ya, tapi yang bentuk akar kayak nah, ini nih, kayak nomor 6 nih. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan ada bentuk akarnya di bawah nih. Akar X kuadrat plus 5. Nah, nanti kita kalikan dengan sekawannya yang bawah. Tuh, itu nanti next ya. Kayak gitu. Oke ya, itu dulu untuk hari ini. Nah, ini coretannya nanti akan saya taruh di LMS ya. Ingat ya, fungsi. Limit itu adalah harus punya limit kiri dan limit kanan. Kalau limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, berarti tidak mempunyai limit. Fungsi fx-nya di titik x tertentu itu, gitu ya. Terus untuk menentukan nilai limit tinggal disubstitusi aja. Kalau disubstitusi ternyata menemui bentuk tak tentu seperti 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga plus atau min tak hingga, itu berarti nanti harus diotak-atik. Kalau nggak difaktorkan, ya dikalikan dengan sekawan. Udah dua itu kok intinya ya. Kalau nemui bentuk tak tentu seperti ini. Seringnya 0 per 0 sih. Ya coba faktorkan kalau bentuk kuadrat. Kalau ada bentuk akarnya kali sekawan. Tuh, merasionalkan ya kali sekawan itu. Oke, sudah ya. Itu dulu untuk hari ini. Nanti saya taruh di LMS. Dan juga saya bekali soal-soal limit ya buat kalian nyoba ya. Nah, kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan di grup atau oh ya di grup bisa ya atau di link formulir pertanyaan kemarin. Nah, ada yang tanya juga tadi tentang continue ya. Siapa tadi? Nailah mungkin ya. Yang tanya eh, kemarin tanya turunan ya, turunan terus tadi tentang continue itu nyambung ya. Jadi setelah limit belum tak stop share. Jadi nanti setelah limit nyambungnya ke turunan, terus nanti nyambungnya ke continue juga. Itu kalkulus juga itu. Jadi sebelum saya jawab pertanyaanmu yang turunan sama continue, saya harus jelasin limit ini dulu, gitu ya. Nggak bisa kalau saya langsung jelasin turunan atau continue, gitu ya. Harus limit dulu, basicnya dapat, baru nanti nyambungnya turunan, gitu ya. Oke. Oke, itu aja untuk hari ini. Rekamannya nanti akan saya taruh di LMS. Modulnya ini juga untuk kalian baca-baca. Di soal-soalnya pun juga ada ya. Di modul ada banyak soal dan ada pembahasannya di bawah. Jadi bisa kalian coba untuk berlatih ngecek jawabannya benar atau enggak. Oke, untuk pertemuan berikutnya masih fungsi aljabar tapi yang bentuk akar ya. Nanti berikutnya mungkin sama Bu Lintang. Nanti akan saya sampaikan yang belum ini biar nanti disambung sama limit trigonometri juga. Nah, setelahnya nanti
baru masuk turunan ya. Lalu integral itu nggak apa-apa disampaikan ya, diajarkan. Tapi saya cek lagi materi kisi-kisi TKA-nya ya. Kalau saya baca tadi hanya limit doang kalau yang di TKA ya. Tapi nggak apa-apa, Kak. Turunan nanti kita akan sepintas memberikan. Ya. Siapa tahu nanti muncul di soalnya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah join Nailah dan Nailong. Ya. Oke, tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar juga karena akan makin dekat waktunya. Oke, oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut berenang di pantai ya. Saya Cipiur. Oke, thank you. Assalamualaikum. Sama-sama Naila dan Nailong.